ini baru-baru ini saya melakukan survei kecil, agak diturunkan Mas, ada 600, pada 648 responden siswa SMP kelas 7, 8 dan 9 di beberapa kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Saya tanya pada mereka, jenis media apa yang mereka sukai selama pembelajaran daring? Ya, Bapak Ibu bisa lihat dari gambar itu. Yang menjadi perhatian saya yaitu yang paling disukai adalah format teks, format aksara, kemudian format video. Semuanya menunjukkan visual, ya, visual, video itu visual. Kemudian teks juga visual. Lalu gambar juga visual, 35% itu teks, kemudian 31% gambar, kemudian 39% itu video. Saya lihat di mana elemen kelisanan itu. Elemen kelisanannya itu di audio. Audio. Di video juga ada sih elemen kelisanan. Tapi orang yang menyukai audio, kalau kelisanan itu kan bertumpu pada kompetensi menyimak dan kompetensi berbicara. Dia sebetulnya tidak terlalu mengandalkan pentingnya gambar. Ada gambar atau tidak, dia bisa asal dia punya kemampuan untuk menyimak. Orang semakin sedikit, sudah semakin sedikit yang menyukai menyimak itu, 4%. Jadi di sekolah hampir tidak ada lagi media yang berbasis audio. Ini bukti bahwa oke lah, apakah ini yang dimaksud dengan ukuran kebersaksaraan? Itu. Berarti apakah ini artinya kebersaksaraan di dunia pendidikan semakin maju? Karena buktinya sudah tidak banyak kok orang yang menyukai media audio. Nah, terus jenis media yang diberikan oleh guru apa? Itu kan media yang sukaannya. Yang media yang diberikan oleh guru juga paling banyak video, lalu kemudian teks. Yang memberikan audio dalam bentuk audio hanya 15. Apakah memang sudah tidak perlu manusia punya telinga untuk belajar? 15. Suasana apa yang diciptakan oleh pembelajaran yang mengesampingkan pentingnya telinga? Bukan pembelajaran yang nyaman ternyata. Jadi pembelajaran daring itu pembelajaran yang tidak nyaman. Itu tidak nyaman. 60, apakah nyaman belajar? Tidak nyaman. Ternyata penggunaan semua ini mahal, videonya mahal. Padahal ada alat-alat yang murah seperti audio, itu murah. Tetapi itu diabaikan. Ya, ini tugas pada siswa. Media tagihan tugas yang diminta guru berupa apa? Paling banyak dalam bentuk gambar, 56. Yang minta dalam bentuk audio hampir tidak ada. Bentuk video ya, bentuk video. Kemudian pelajaran yang tidak nyaman kalau didaringkan itu adalah pelajaran matematika. Di situ. Kalau pelajaran matematika dan pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini persoalan. Matematika dalam pembelajaran daring menurut responden saya itu pelajaran yang paling tidak nyaman untuk didaringkan. Dan disitulah sebetulnya kita bisa melihat apa manfaat sebetulnya dari kelisanan. Kelisanan yang dalam arti komunikasi yang akrab, bertemu langsung, tatap muka. Di situ ada elemen yang menyamankan. Ya. Kalau ini kelisanan termediasi digital namanya. Video conference. Ini memang kelisanan, tetapi orang tidak bertatap muka secara langsung. Tetap tidak bisa dibandingkan dengan kelisanan yang tatap muka atau luring. Kelisanan tatap muka itu jauh lebih efektif sebagai alat komunikasi. Nah, persoalannya sekarang, kalau Ahmad Sabtoronto selalu mengedepankan, keaksaraan lebih andal, lebih apa, sekarang nggak ada. Dalam suasana pembelajaran daring, justru orang harus lagi melihat betapa pentingnya kelisanan. Betapa pentingnya guru punya kompetensi kelisanan. Andal menggunakan lisannya,
untuk pengembangan ilmu pengetahuan, saya kira. Ya. Jadi ini konteks pedagogi masa pandemi ya, kelisanan itu kurang diminati meskipun murah. Kelisanan itu sudah dilumpuhkan oleh visualisme yang berlebihan. Ya, saya sangat prihatin kalau misalnya kalau di dalam kelas misalnya ya, suruh baca saya pernah mengajak siswa SMP membaca karyanya Roald Dahl, ya, cerita yang sangat pendek. Saya bagi bab-babnya kepada beberapa kelompok. Ya. Oke, aktivitas membaca itu adalah aktivitas keaksaraan, menyerap informasi lewat indera mata, lewat indera visual, itu keberaksaraan. Jadi keberaksaraan tidak jalan tanpa mata, sama juga kelisanan nggak jalan tanpa mulut dan telinga. Setelah mereka membaca, saya minta satu-satu, apa yang kalian dapatkan? Jadi saya bagi kelompok, misalnya novelnya 10 bab. Saya bagi siswa itu menjadi 10 kelompok. Kelompok 1 membaca bab 1, kelompok 2 membaca bab 2, dan seterusnya. Setelah aktivitas membaca, saya tanya mereka satu-satu. Apa yang kamu dapatkan apa yang kamu dapatkan dari bab 1? Mereka nggak bisa berbicara. Hampir semua kelompok itu. Akhirnya apa? Membaca novel bersama nggak jalan. Itu kasus yang pernah saya. Mudah-mudahan tidak seperti itu di tempat lain. Saya khawatir yang seperti ini di tempat lain itu terjadi. Mengapa begitu? Keberaksaraan itu sudah melumpuhkan kemampuannya berbicara. Gitu. Saya melihat itu. Dan kelumpuhan itu terjadi di mana-mana itu loh. Kalau itu sampai dibiarkan, tidak ada, misalnya sekarang, kurikulum 2013. Kurikulum 13 itu pendekatan teks. Kan? Pendekatan teks. Yang dibicarakan struktur teks. Terus kapan bicara tentang keterampilan? Kalau dulu di KBK masih ada. Keterampilan berbicara itu masih dilatihkan. Sekarang sudah tidak diajarkan lagi. Orang sibuk bicara tentang struktur teks. Dan sebagainya. Bicara sastra, bicara struktur teks. Tidak lagi berakrab-akrab bagaimana menikmati, membicarakan, ngobrolkan apa yang mereka baca. Ya. Gitu. Dan ya keandalan komunikasi tatap muka itu terbukti di era pandemi. Bahwa sekarang orang merindukan tatap muka lagi. Ya. Dan tatap muka itu artinya itu kelisanan. Bagi saya. Sekarang apa orang merindukan lagi kelisanan? Gitu. Kita merindukan kelisanan. Kelisanan yang melalui virtual seperti itu enggak enak. Mic kita dimatikan, dipaksa dimatikan gitu ya. Ada kediktatoran juga dalam Vicon seperti itu. Ngobrol enggak enak, wes. Memang harus berisik gitu. Dan yang perlu mungkin sekarang ditekankan bahwa kelisanan itu bukan hanya keandalan berbicara, tetapi juga keandalan menyimak, karena ada dua organ penting dalam soal kelisanan itu, telinga dan mulut. Gitu. Jadi duanya itu harus pendidikan ini di mana letaknya kalau di dalam dunia pendidikan? Saya juga agak kurang menemukan, mungkin juga di soft skill atau di apa. Mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi kawan-kawan di dalam obrolan online-onlinean ini. Selanjutnya, Mas.